Tidak ada yang terjadi ya guys. Seperti yang dilihat tidak ada yang terjadi karena kembali ke tempat yang sama. Tidak ada komen untuk kembali ke atas ke parent folder yaitu home analyst atau tidak. Kemudian saya ini kan satu titik. Ini titiknya dua ya. Oh ini kembali guys untuk kembali ke home analyst kalau titiknya dua. Kalau titiknya satu tempat biasa tidak bergerak ke parent folder. Oke, jika saya cd titik-titik di sini tidak bisa. Oh, saya dari ini ke home ya, iya. Dari tadi dari analis ke home. Oke. Dan jika saya lakukan lagi berarti harusnya tidak ada ya. CD titik-titik. Oh, masih ada itu garis miring guys. Dari garis miring yang root dari itunya. Dari parent, jadi parent di sini paling di atas, paling dasar. Dan jika kita tidak kita lakukan lagi tidak bisa ya. Nah iya, karena memang sudah paling dasar kita tidak bisa naik ke atas lagi. Salam sejahtera guys, untuk lab yang ketiga kita masih menggunakan Linux. Kita menggunakan Linux Shell ya kali ini ya. Yang pertama kita langsung langsung aja. Yang pertama itu kita harus login. Maaf, saya logout dulu ya. Menggunakan analis password CyberOps. Oke, ini. Kita membuka terminal ya, terminal. Dengan habis yang tadi ya, kita sudah ganti-ganti warnanya. Oke, jadi kita menggunakan display manual pages, man-man. Oke, jadi ini ada beberapa section ya. Nah, ini section-section yang terbuka ya, overview, default, option, banyak guys. Hmm. Nah, ya, tuh semuanya diberi. Oke, kita input komen yang lainnya guys. Nah, cp. CP itu untuk mengcopy file dari direktori ke direktori lainnya, dari lokasi ke lokasi lainnya ya. Komen apa yang saya akan pakai untuk mencari informasi PWD? Berarti kalau yang tadi man CP sekarang man PWD ya mungkin ya. Seharusnya kan seperti itu karena PWD itu merupakan print name. Nah ya, jadi ini kita mendapat informasi tentang komen print. Oke, saya diminta untuk type PWD. PWD saja ya. Nah, ini. Jadi current directory ini sekarang home analysis ya. Sesuai yang sudah di ini. Nah, ini maksudnya Mayfair itu tergantung. Kita bisa mengganti directory yang lain dan hasilnya tidak akan jadi home analysis. Misalnya home Cisco atau kalau misalnya pakai user lain ya. Oke, kita navigate ke home analysis. CD, home, copy directory, home analysis. Oh, ya, kita kan sudah berpindah ke home analysis dari awal sampai sekarang ya. Jadi kita tidak memang tidak berpindah.
Ini kan hanya tadi kalau memang sudah dari tempat yang berbeda. Oke, kita tulis ls minus l. Nah, ini mendisplay hal yang sama ya tentang yang tadi ya. Nah, oke, jadi saya diminta untuk membuat folder. Mkdir atau make directory ya. Saya ops folder satu. Mkdir, saya ops folder 2. Mkdir, saya ops folder 3. Oke, untuk verify, kita verify dengan menggunakan command ls min l. Eh, nah ya sudah ada ya. Oke, jadi saya diminta untuk mengganti direktori ya, mengganti direktori change directory ke saya ops folder 3. Nah, kita sudah di directory tersebut ya. Which folder are you now? Ya, ini saya ops folder 3. Oke, saya diminta untuk mengetik cd. Oke, saya kembali di folder ini ya. Saya sudah tidak di folder saya ops folder 3. Saya sudah di tempat semula ya. Seperti tadi. Karena ini komen untuk kembali ke ini ya, apa ke tempat awal yaitu home analysis. Nah, saya diminta untuk membuat folder-folder baru ya. Mkdir. Oh, dalam saya ops folder 3 ya. Oke. Home ops 3 saya ops. Dan untuk verify-nya saya diminta mengisi komen ini ya. Home analis. Nah, sudah ada. Tadi sudah di verify bahwa ini ada dalam PsyOps folder 3. Oke, jadi saya diminta untuk mengetik komen ini. Nah, ya, sama persis ya. Oke, saya diminta untuk mengembalikan. Jadi change directory home analis PsyOps folder 3. Oke, saya sudah kembali. Kemudian saya di oke, cd titik. Oke, berarti selanjutnya untuk step 4. Oke, kita menggunakan cd home
Nah, nah, oke. Dari root kita sudah kembali ke analis ya. Tadi ini kan ada root, ada home, ada analis. Analis itu ya ini. Kita menggunakan echo. Oke, tidak ada output ya. Tidak ada output karena ya itu karena paling atas sama, ya kan? Memang outputnya ya ke some textual. Oke, berarti saya harus mau verify jika itu ada. Ntar ini di root ya, dari root. Oke, lsl some text file. Oh, nampaknya ada ini ya guys. Tadi saya mencoba di sini ya. Nah, ada. Tadi saya membuka dari root tidak bisa ya. Padahal ini mungkin memang kesalahan dari sana ya. Soalnya ini di sini root dan di sini itu di analisa ya. Oke, jadi saya ini kita mengecek isinya teks file teks. Nah, oke. Dan kita menggunakan operator lebih besar dari untuk redirect echo yang berbeda. Oke, saya mengecek ya. Oh, sudah terganti. Teksturnya di replace oleh operator yang lebih besar dari ini. Oh iya, soalnya ini lebih itu, lebih besar dari itu tadi yang itu mengganti ininya. Yang awalnya dari ini menjadi ini yang different ya. Tadi kan, nah, yang pertama. Oke.
Saya diminta untuk mengisi lagi echo. Oh, untuk menambah ya. Do the output file. Oke, saya diminta menggunakan CAT untuk mengecek lagi. Nah, iya, jadi menambah ya. Berarti ditambah di bagian akhir file itu ditambah ini teks ini. Eh, ya ini ya. Maaf. Jadi kita mengerjakan hidden files di Linux. Oke. Jadi kita pertama harus mendisplay file yang ada dulu di analis ya. Oke, di analis. Nah, itu kan sudah ada kan sesuai dengan yang tadi kita sudah kerjakan ya. Kan ini berbeda-beda. Kalau tadi saya menambahkan folder-folder yang berbeda lagi yang baru, mungkin hasil akan berbeda dengan saya. Ini kan sesuai tadi yang kita membuat 3 folder dan ini emang yang sudah ada. Kemudian kita menggunakan ini untuk mendisplay semuanya ya, semuanya. Ah, nah ini kan lebih banyak daripada ini. Nah itu yang berbeda tuh sekarang ada ya file-file yang berbentuk titik yang depannya ada titik ya. Karena ini hidden hidden file yang tidak dibuka jika kita membuka home. Nah, kan memang hanya ini. Maaf, ini tadi saya membuat. Oke, bisa. Is it possible to hide entire directories? Bisa, bisa. Karena ini semua kan memang ada titik. Nah, jika kita membuat file yang ada titiknya pasti akan di hidden juga. Three example of hidden file show ini. Ini hidden file. Hidden filenya ya. Yang bash history ini titik bash logout, titik bash rc, cache, config, masih banyak. Face tuh semuanya itu kan di hidden. Tidak ada di sini. Nah, kan tidak ada. Oke. Oke, untuk step 1 copying file menggunakan CP ya, CP. CP some text. Berarti source destination files. Kan awalnya di sini ya, di ini di home analis, dari home analis menjadi terus some text file menjadi home analis psyops folder 2 some text file. Jadi kurang lebih seperti ini ya.
Oke, kemudian untuk menggunakan ls. Nah, ini untuk mengecek ada atau tidak ya. Kemudian saya melakukan ini. Eh, ya. Nah, ya. Nah, kan ada kan delete, deleting file dan directory. Nah, jadi saya diminta untuk mendelete some text file ya. Berarti dari ini ya. rm. Kemudian saya menggunakan command untuk mengecek. Nah, file some text filenya sudah tidak ada ya guys. Kemudian saya diminta untuk membuang folder juga. rm sciops. Hmm. Oh, nah ya sudah hilang harusnya. Nah, sudah tidak ada ya. Maksudnya ini. Iya, saya folder satu sudah tidak ada. Kemudian untuk memindahkan file. Dan ini untuk mengecek. Tidak ada ya, karena sudah dipindahkan pada komennya ini. Dari sini dipindahkan ke atas ya berarti ya. Jadi di side of folder ini sudah tidak ada, tapi berarti sudah kembali di home analysis. Nah, some textual sudah kembali di home analysis, kembali di rumah. Ya ini komen yang digunakan itu ini. Oh, iya. Yeah. Refleksi advantage dalam menggunakan Linux command ya. Seperti Windows ya berarti ya. Kok ini bisa menggunakannya untuk kontrol interface grafik, menggunakan untuk tes-tes rutin dan menggunakan resource lebih sedikit tentunya daripada harus melakukannya dengan tidak itu. Oke. Terima kasih guys sudah mengikuti ini. Lanjut. Lanjut.